Bab 1204. Setelah mereka berdua bersulang, wajah Tracy sedikit memerah. Duke menuangkan setengah gelas anggur lagi untuknya. Aku tidak boleh minum terlalu banyak malam ini. Tracy hendak mengecewakan dirinya. Tiba-tiba Magi datang untuk meminum segelas anggur di dekatnya. Tracy buru-buru bangkit berdiri sambil mengangkat gelas anggur di tangannya. Nyonya besar, aku yang seharusnya mengajak Anda bersulang. Semuanya adalah keluarga. Jangan sungkan. Magi menghela nafas sambil tersenyum. Aku tidak punya keinginan lain. Selain anak-anak tumbuh besar dan bahagia. Juga hubunganmu dengan Duke baik-baik saja. Mendengar kalimat ini, Tracy tidak bisa menahan perasaan malu. Bagaimanapun Magi benar-benar peduli dengan anak-anak. Lagi pula setiap kali dia mengatakan sesuatu, selalu mengutamakan anak-anak. Jadi meskipun Tracy merasa agak tidak senang, dia tetap memikirkan kebaikannya. Ayo, bersulang. Terima kasih ibu. Mereka bertiga meminum anggurnya. Magi menepuk bahu Tracy dengan penuh kasih sayang dan nyaman dengan simpati. Jangan minum terlalu banyak, masih harus menonton pertunjukan. Oke, Nyonya besar. Tracy hendak duduk saat dia tidak sengaja menabrak meja. Duke buru-buru memapahnya dengan penuh perhatian. Tamara yang menunggu di samping. Melihat adegan ini, tatapannya menjadi rumit tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Duke, jaga Tracy baik-baik. Magi memberi perintah. Aku temani anak-anak. Pergilah ibu. Mata Duke terkejut pada Tracy. Tracy, apa kamu ingin minum air? Ya, Tracy mengangguk. Duke segera meminta seseorang menuangkan air untuknya. Tamara membawa 2 gelas air mineral dan menyerahkan salah satunya kepada Tracy. Tunggu sebentar, Naomi berkata tiba-tiba. Berikan pada Duke Louis dulu. Dia juga haus. Wajah Tamara membeku. Naomi langsung mengambil air di tangannya. Menyerahkannya kepada Duke Louis. Lalu memberikan gelas satunya lagi kepada Tracy. Tamara mengerutkan kening pada Duke dan tampak ragu. Nona Tamara, kamu menghalangi Nona menonton pertunjukan. Naomi sengaja mengatakan sesuatu. Maaf, Tamara hanya bisa menundukkan kepalanya, lalu pergi. Duke tidak peduli tentang hal ini. Dia hanya mengambil air di depannya dan meminumnya. Sedangkan Tracy tidak meminum segelas air yang diberikan Tamara padanya, karena Naomi diam-diam membawa gelas air lagi dan menggantinya. Gerakan Naomi sangat cepat sehingga tidak ada yang menyadari. Saat Magi menoleh, dia melihat Tracy dan Duke minum air dan senyum ambigu muncul di bibirnya. Setelah beberapa pertunjukan pembuka ditampilkan, pesulap misterius akhirnya muncul. Anak-anak penuh kegirangan dan ketiga anak mendekat untuk menonton. Perhatian Carlos dan Carla juga tertuju pada pesulap di atas panggung. Tracy, makanlah buah. Duke masih memperhatikan Tracy dengan sangat hati-hati. Terima kasih. Tracy mengambil buahnya. Entah kenapa anggur malam ini terasa lebih kuat. Dia hanya minum beberapa gelas dan sudah merasa sedikit mabuk. Tuan Duke, Nona Tracy. Pada saat ini pelayan datang untuk menyampaikan pesan. Nyonya besar Louis meminta kalian berdua untuk bersulang dengan Tabib Hansen. Oh, iya, hampir lupa. Duke dengan cepat mengambil gelas anggur dan memapah Tracy berdiri. Pelayan menuangkan setengah gelas anggur merah ke dalam gelas Tracy. Tracy mengikuti Duke untuk bersulang dengan Tabib Hansen. Malam ini Tabib Hansen sangat senang dan minum sedikit arak. Namun, araknya dibawa dari kota Bunaken, karena dia tidak terbiasa dengan anggur luar negeri. Tracy dan Duke datang untuk bersulang. Tabib Hansen segera bangkit berdiri. Semuanya orang sendiri. Jangan sungkan. Sudah seharusnya. Tracy sangat berterima kasih kepada Tabib Hansen. Awalnya Anda ingin menghabiskan hari tua di gunung dan menjalani kehidupan seperti dewa. Tapi sekarang Anda ke sini demi aku. Dari kota Bunaken ke negara Emron. Lalu ke negara Prancis. Terima kasih. Anak bodoh. Sudah seharusnya. Tabib Hansen berkata sambil tersenyum. Ayahmu sungguh baik padaku. Anggap saja balas budi. Lagi pula aku sangat senang berkeliling dunia bersamamu. Bab 1205. Iya. Kami juga ikut kecipratan. Amanda ikut berbicara sambil tersenyum. Dan juga aku. Dixon juga mengangkat gelasnya. Tabib Hansen. Dixon. Amanda. Terima kasih atas semua yang kalian lakukan pada Tracy.
Aku akan mengingatnya seumur hidup. Duke berkata sebagai tunangannya. Aku akan bersulang untuk kalian. Bersulang. Beberapa orang mendentingkan gelas, lalu meneguk anggurnya masing-masing. Hari ini aku senang. Tapi aku tidak bisa minum terlalu banyak, desak tabib Hansen. Ya, Tracy mengangguk. Lalu hendak kembali ke tempat duduknya. Tracy, Duke, tunggu sebentar. Pada saat ini, Magi juga datang sambil membawa segelas anggur. Tadi aku tidak berpartisipasi. Kali ini aku akan bersulang demi tabib Hansen bersama kalian. Tabib Hansen, ibuku bilang. Duke dengan cepat menerjemahkan. Hahaha. Nyonya besar Louis terlalu sungkan. Tabib Hansen mengangkat gelasnya sambil tersenyum. Aku sudah lama mengganggu di sini. Terima kasih atas kebaikan Anda. Aku yang seharusnya bersulang pada Anda. Duke terus menerjemahkan. Semuanya adalah keluarga. Jangan sungkan. Magi tertawa. Kemarilah. Bersulang. Minum segelas ini. Lalu lanjutkan nonton pertunjukan sulap. Saat Magi berbicara, pelayannya menuangkan anggur untuk Duke dan Tracy. Pada saat ini, Tracy sudah agak pusing, tapi dia harus bersulang demi tabib Hansen. Jadi tidak bisa melarikan diri dan hanya mengikuti alur. Setelah gelas anggur ini, Tracy merasa lebih mabuk dan tabib Hansen di hadapannya berubah menjadi dua. Tracy, apa kamu baik-baik saja? Duke dengan cepat memapah Tracy. Tracy mungkin terlalu banyak minum. Bawalah dia pergi makan. Magi mendesak dengan simpati. Jangan biarkan dia minum lagi dan tontonlah pertunjukannya. Baik, Ibu. Dia sudah sangat mabuk menonton. Duke dengan cepat memapah. Tracy kembali ke tempatnya duduknya. Naomi selalu mengikuti Tracy dari belakang. Dia kebingungan. Tadi mengira Magi ingin mencari alasan untuk membuat Tracy mabuk dan menciptakan kesempatan untuk putranya. Tapi sekarang sepertinya Magi tidak ada niat seperti itu. Sulap semakin menarik dan anak-anak menonton dengan bahagia. Tracy kembali ke tempat duduknya. Minum air dan rasa mabukannya berangsur-angsur hilang. Di sisi lain, Duke minum anggur lagi, dia sudah agak mabuk. Menatap Tracy dengan mesra. Selain itu, semuanya normal. Tidak ada hal istimewa yang terjadi. Naomi ragu dirinya yang terlalu banyak berpikir. Tapi ia tetap tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Pada saat ini, tabib Hansen meninggalkan meja lebih awal dan Magi bangkit berdiri untuk mengantarnya pergi. Tracy dan Duke juga mengantar tabib Hansen. Tabib Hansen mengangkat tangan sambil tersenyum. Aku sudah tua. Tidak kuat begadang. Kalian terus menonton. Jangan pedulikan aku. Aku kembali dan istirahat sendiri. Bagaimana bisa seperti ini? Anda adalah tamu VIP kami. Setelah mendengar terjemahannya, Magi buru-buru memerintahkan Duke dan Tracy. Duke, Tracy, kalian antar tabib Hansen. Baiklah, Duke buru-buru memapah tabib Hansen dan Tracy juga mengikutinya. Karena kebetulan dia juga ingin kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Naomi dan dua pengawal wanita lainnya hendak mengikuti saat seorang pelayan tiba-tiba berteriak. Astaga, Nona Carla, hati-hati. Naomi tanpa sadar menoleh ke belakang. Carla awalnya berdiri di depan panggung untuk menonton pertunjukan, tapi tiba-tiba diundang ke panggung oleh pesulap. Pengawal keluarga Moore ingin menghentikannya, tapi Carla sendiri sangat senang dan langsung naik ke atas panggung. Naomi akan menangani masalah Carla dan berkata kepada dua pengawal wanita lainnya, ikuti Nona Tracy. Baik, kedua pengawal wanita itu segera menyusul Tracy. Tracy dan Duke mengantar tabib Hansen hingga ke gedung kecil di belakang dan setelah memberi tahu Amanda dan Dixon untuk merawatnya dengan baik, mereka kembali melalui jalan yang sama. Tracy merasa agak lelah dan ingin beristirahat. Duke tidak dalam kondisi baik dan tampaknya agak kepanasan dan gelisah. Bab 1206. Duke, aku ingin kembali dan istirahat. Tracy memutuskan untuk kembali ke dalam ruangan. Kamu pergilah. Lanjut menonton pertunjukan sendiri. Aku juga ingin istirahat. Duke mengipas-ngipas dengan tangan. Entah kenapa, aku merasa agak kepanasan. Oke, kalau begitu kita kembali sama-sama saja. Mereka berdua kembali ke villa bersama-sama dan setelah naik atas, Tracy ingin kembali ke kamarnya. Tapi Duke menghentikannya. Tracy, aku ingin bicara denganmu. Ada apa? Besok baru kita bicara saja.
Tracy memegang dahinya dengan lelah. Aku khawatir besok aku tidak akan ada keberanian untuk mengutarakan. Duke merendah dan sedih. Aku ingin berbicara denganmu sambil minum. Tracy tidak tahan melihatnya seperti ini dan akhirnya setuju. Baiklah, masuklah. Duke mengikutinya masuk ke kamar. Kedua pengawal wanita dari keluarga Moore secara tidak sadar ingin mengikuti masuk, tapi dihentikan oleh pengawal Duke. Pasangan membahas hal pribadi. Tidak baik jika diikutikan. Tapi, kedua pengawal wanita itu menatap Tracy. Kembalilah, perintah Tracy. Baiklah. Pengawal wanita dan pengawal Duke semuanya pergi. Pintu tertutup. Tracy menuangkan 2 gelas air, menyerahkan segelas kepada Duke dan duduk di sofa sambil minum. Tracy, Duke memandang Tracy dengan penuh kasih sayang dan menyatakan dengan penuh emosional. Kamu tahu tidak, aku sangat senang kamu bisa menyetujui lamaran pernikahanku. Ini adalah impian seumur hidupku. Hari pernikahan kita akan segera tiba. 8 hari lagi. Duke, Tracy menyela Duke, mengerutkan kening dan berkata, jika kamu hanya ingin membicarakan hal ini, bicarakan lain hari saja. Aku sangat lelah sekarang dan ingin istirahat. Akhir-akhir ini kamu sangat dingin padaku. Duke sangat sedih. Apa karena Daniel akan datang? Bisakah kamu jangan senaif ini? Tracy agak kesal. Sudah kubilang sejak awal bahwa aku tidak mencintaimu. Jadi jika kamu harus menikah denganku, kamu harus mempertimbangkannya kembali. Iya, kamu pernah mengatakannya dan aku mengerti. Duke sangat sedih. Aku terus bekerja keras mempererat hubungan. Aku kira bisa menggerakkan hatimu. Tapi aku menemukan bahwa apapun yang aku lakukan, kamu tetap cuek, bahkan semakin dingin padaku. Semakin Duke berbicara, ia semakin emosional dan sedih. Tracy, jujurlah padaku. Apa kamu masih mencintai Daniel? Apa kamu ingin kembali bersama dengannya? Sudahlah. Tracy tidak bisa mendengarkan lagi. Tidak pantas membicarakannya malam ini. Jika ada sesuatu, besok kita bicarakan lagi saja. Setelah mengatakannya, dia meletakkan gelas dan langsung mengusirnya. Aku istirahat dulu. Selamat malam. Maaf. Aku impulsif. Jika aku membuatmu tidak senang, aku minta maaf. Duke sangat pengecut di depan Tracy. Meskipun ada nyala api aneh yang membara di tubuhnya sekarang dan ada hasrat naluriah, dia tetap tidak berani menyentuh Tracy. Aku harap tidak mempengaruhi suasana hatimu. Aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Duke bangkit berdiri dan hendak pergi. Pada saat ini, ponsel di atas meja tiba-tiba berdering dan peneleponnya adalah Daniel. Tracy tercengang. Kenapa Daniel menelepon pada saat seperti ini? Saat Duke melihat nama ini, dia langsung meledak dan bertanya dengan penuh emosi. Tracy, kamu mengusirku hanya demi mengangkat teleponnya. Bukankah kamu bilang bahwa kamu sudah benar-benar putus dengannya dan tidak akan kembali? Kenapa selarut ini masih telepon? Duke, ada apa denganmu hari ini? Tracy merasa ada yang aneh dengan Duke malam ini. Biasanya, dia lembut dan ramah. Bahkan jika dia menghadapi masalah, dia akan berkomunikasi secara rasional. Kenapa dia begitu berubah-ubah hari ini? Tracy, jangan lupa, kamu adalah tunanganku. Duke sangat emosional. Kamu sendiri yang mengumumkan pernikahan kita di depan publik. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Duke, apa kamu minum terlalu banyak? Tracy tidak bisa berkata-kata. Aku tidak melakukan apapun yang menyakitimu kan? Kenapa kamu semarah ini? Bab 1207. Lalu kenapa selarut ini dia masih meneleponmu? Kamu seharusnya bertanya padanya. Bagaimana aku tahu? Tracy tidak ingin melanjutkan dan mendesaknya untuk pergi. Sudahlah. Pergilah. Besok bicarakan lagi saja. Duke tidak menyerah. Dia langsung mengambil ponsel dan mengangkat teleponnya. Kamu, halo. Tracy berbicara saat suara Daniel terdengar di telepon. Tracy mengerutkan kening pada Duke sambil bertanya. Ada apa? Aku malam ini. Daniel hendak bicara. Tapi tiba-tiba mengubah pembicaraannya. Suaramu tidak seperti biasanya. Ada apa? Jika tidak ada apa-apa, aku akan menutup teleponnya. Tracy hendak menutup telepon. Tapi Duke berkata dengan marah. Kenapa terburu-buru? Apa kamu takut dia tahu kalau kamu sedang bersamaku? Duke, Tracy menatap Duke dengan entahlah.
Tidak menyangka dia benar-benar akan berkata seperti ini. Duke, suara Daniel terdengar di telepon. Benar, ini aku. Duke menatap Tracy sambil berkata dengan penuh emosi di telepon. Daniel, dia adalah tunanganku sekarang. Tolong jaga jarak dengannya. Setelah mengatakannya, dia menutup telepon itu. Duke, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tracy sangat marah. Jika dia menelepon hanya ingin membahas tentang anak-anak. Apa kamu perlu seperti ini? Kenapa kamu tidak membahas tentang anak-anak di siang hari, tapi malah di waktu malam hari? Duke bertanya kembali. Kenapa kamu begitu dingin padaku setelah kamu tahu dia akan datang? Kamu minum terlalu banyak. Aku tidak mau bicara denganmu. Tracy tidak ingin berbicara dengannya lagi. Tolong keluar. Melihat penampilannya yang tidak berperasaan, Duke merasa sangat sedih. Tapi pada saat yang sama, dorongan aneh menyebar dengan cepat di tubuhnya dan membuatnya menggila. Kenapa kamu terburu-buru mengusirku? Duke bertanya kepada Tracy dengan sedih. Aku sangat menyayangimu. Tidak dapat membayangkan. Kamu merasakannya sedikit pun. Duke, Tracy hendak berbicara. Saat itu Duke mendekat untuk menciumnya. Tracy menjadi pucat karena terkejut dan buru-buru mendorongnya. Tapi Duke sangat kuat dan tidak melepaskannya. Dalam keputusasaan, Tracy menamparnya. Plak, Duke tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Keluarlah. Tracy sangat marah dan ingin cepat mengusirnya. Tapi dia tercengang saat dia mendongak. Hidung Duke terus mengeluarkan darah. Menodai baju putihnya menjadi merah. Tracy, maafkan aku. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin aku minum terlalu banyak. Duke sadar karena pukulan ini. Dia menundukkan kepalanya karena malu dan hendak keluar. Tapi pada saat ini, langkah kaki terdengar di luar dan seorang pelayan naik ke atas. Duke menutupi hidungnya yang berdarah dan berdiri di sana dengan bingung. Pergi ke kamar mandi dulu. Tracy berkata dengan cepat. Maaf, aku tidak sengaja. Dia merasa tidak memakai tenaga. Tapi entah kenapa sampai membuat Duke mimisan. Oh. Duke buru-buru pergi ke kamar mandi. Tracy memegang dahinya dengan gugup sambil duduk di sofa. Merasa sangat kesal. Awalnya dia selalu mengira dia tidak akan pernah mencintai lagi. Demi keluarganya, kakaknya dan menghindari Daniel, dia menyetujui pernikahan ini. Tapi sekarang dia baru menyadari. Beberapa hal memang tidak bisa dipaksakan sama sekali. Meskipun dia bisa menipu seluruh dunia, tapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Dia tidak bisa berpura-pura menyukai Duke, tidak bisa dekat dengannya, bahkan tidak bisa berpura-pura ramah pada Duke. Dia tidak bisa. Tracy merasa tertekan dan mulutnya kering. Jadi dia mengambil gelas di atas meja dan terus minum. Lalu menuangkan air lagi setelah minum. Setelah minum 3 gelas berturut-turut, Tracy tidak haus lagi. Tapi dia merasa lelah dan karena rasa kelelahan yang kuat melanda, dia bersandar di sofa dan perlahan-lahan tertidur. Bab 1208. Di kamar mandi, Duke membasuh wajahnya dengan air dingin. Mimisan berhenti. Mendongak untuk melihat dirinya di cermin dan ia berangsur-angsur sadar. Dia mengingat tindakannya sejenak dan merasa sangat malu. Dia biasanya polos dan sopan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Dia menjadi segila ini dan sangat kasar pada Tracy. Betapa tidak tahu malunya. Duke memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya sambil membersihkan pakaiannya dengan kesal. Dia mengenakan pakaian putih malam ini. Semuanya berlumuran darah. Jika dia keluar seperti ini, para pelayan akan melihatnya dan pasti akan memberi tahu ibunya. Ibunya menganggap anak ini sebagai harta karun. Jika melihatnya seperti ini, dia pasti akan merasa stres dan mungkin akan menuduh Tracy dan hubungan antara ibu mertua dan menantu tidak akan harmonis lagi. Memikirkan hal ini, Duke sangat cemas dan buru-buru membersihkan pakaiannya. Keran terus mengalirkan air dan suara air mengalir menutupi suara di luar. Duke tidak mengetahui seseorang menyelinap masuk. Tamara masuk dengan tenang dan dengan cepat mengunci pintu. Melihat Tracy tidur di sofa, matanya dipenuhi kegembiraan. Lalu dia dengan hati-hati melihat ke kamar mandi. Mendengar suara air di dalam, dia merasa lega. Lalu berjalan cepat ke sofa, menuangkan sebungkus bubuk obat ke dalam gelas air, mengocoknya dan meminumkannya ke Tracy. Kemudian,
Dia menyeret terasi ke lemari di sebelahnya untuk menyembunyikannya. Pada saat ini, suara air di kamar mandi berhenti. Tamara panik dan buru-buru mematikan saklar kontrol lampu utama di samping ranjang dan segera melepas pakaiannya dan berbaring di ranjang. Terasi, noda darah di pakaianku tidak bisa dibersihkan. Jadi aku melepas mantelku. Seharusnya tidak apa-apa keluar seperti ini. Duke keluar dari kamar mandi dan menemukan lampu di kamar tidur mati. Hanya lampu darurat di bagian bawah lemari yang bersinar cahaya redup. Tracy, Duke bertanya dengan curiga. Kenapa kamu mematikan lampu? Wanita di atas ranjang menjawab dengan suara rendah. Seolah-olah dia sedang mabuk. Apa kamu baik-baik saja? Duke mengira Tracy mabuk. Jadi dia dengan hati-hati berjalan ke kasur dan bertanya. Kenapa kamu berbaring? Apa kamu tidak enak badan? Tamara tidak berani berbicara karena takut Duke akan mengenalinya begitu dia berbicara. Namun, Duke jelas-jelas minum segelas air itu. Kenapa sekarang dia masih sadar? Apa kamu masih marah padaku? Duke malu sedikit. Aku tidak tahu tadi kenapa. Aku kehilangan kendali. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Wanita di ranjang masih tidak berbicara. Dia hanya berbalik sedikit, memperlihatkan panjang kaki yang seksi dan setengah pantatnya. Dia ingin merangsang Duke dengan cara ini. Melihat kaki panjang yang terekspos dari selimut, Duke mau tak mau tercengang. Rangsangan indrani perlahan menyalakan api di tubuhnya. Tiba-tiba, dia mulai merasa panas. Tapi dia dengan cepat membuang muka dan berkata pada dirinya sendiri, Tidak boleh seperti ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dekatnya hari ini. Seolah-olah ada serangga di dalam tubuhnya yang menariknya dan membuatnya sangat gelisah. Namun, rasionalitas terakhir yang tersisa mengatakan kepadanya bahwa tidak boleh melakukannya. Dia mencintai Tracy. Dia tidak bisa mencari kesempatan dalam kesempitan saat Tracy tidak enak badan. Tracy, aku pergi dulu. Aku akan meminta Naomi untuk menjagamu. Duke hendak pergi saat sebuah tangan tiba-tiba terulur dari selimut dan tiba-tiba memegangnya. Tracy, Duke tercengang dan sebelum dia bisa bereaksi, tangan itu menyeretnya ke ranjang dan kemudian ciuman panas menahannya. Pada saat yang bersamaan, sepasang tangan halus terentang pada pakaiannya, lalu menjulur masuk ke dalam. Duke terbelalak keheranan, sekujur tubuhnya membeku. Nyala api di tubuhnya langsung membara dan keinginan yang lama terpendam keluar seperti banjir bandang. Dia tidak bisa lagi berpikir rasional, lalu berbalik dan menekan wanita itu di bawahnya, menciumnya dengan ganas dan liar. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.